bertemu lagi dengan Kak Anton dan Kak Lini. Nah, hari ini kita mau ibadah. Sebelum kita mau ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Setiap ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tema kita minggu ini adalah Yesus penyembuhku. Dan passwordnya adalah bilurmu menyembuhkanku. Yeay. Nah, kakak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Hati gembira adik-adik itu adalah obat. Hati yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, kita akan mau angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Siapkan hati kita adik-adik, karena Tuhanlah penyembuh kita. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Adik-adik, kita tahu bahwa hanya Tuhanlah pemulih hati kita oleh karena kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, dan terlebih kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saatnya dengar-dengaran nih bersama Kak Perija. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik karena ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Hari ini kakak akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hari ini adalah Yesus penyembuhku. Ya, Yesus adalah penyembuh kita adik-adik. Kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak mendengar lagu seperti ini?
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ayo, kira-kira siapa yang tahu lagu ini? Bagus, kakak percaya setiap kita semuanya tahu lagu ini, karena ini lagu lama loh. Nah adik-adik, Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia banyak menyembuhkan orang sakit. Yesus banyak melakukan mujizat ketika Yesus ada di dunia. Hal itu berlaku bukan cuma pada masa dulu saja adik-adik, tetapi berlaku sampai saat ini. Sekalipun Yesus sudah terangkat dan dia naik ke surga, tapi mukjizat itu masih ada sampai sekarang dan itu bisa terjadi. Yesus juga telah mati dan menebus setiap dosa kita, dan bukan hanya saja menyembuhkan hati kita bahkan roh kita, tetapi dia juga memulihkan tubuh jasmani kita adik-adik. Nah hari ini kakak mau setiap kita adik-adik percaya semua kalau kita orang yang percaya memiliki kuasa untuk menyembuhkan, karena roh Allah yaitu Roh Kudus ada di dalam kita. Tentu kita pernah melihat patung atau gambar Tuhan Yesus. Kira-kira ketika adik-adik melihat gambar Yesus yang sedang disalib, mungkin adik-adik hanya melihat luka yang ada di sana, hanya di tangan, kaki, dan lambung Yesus. Iya kan? Nah, tetapi pada yang sebenarnya adik-adik, luka itu begitu banyak sekali. Bukan saja hanya ada di tangan, kaki, ataupun kepala yang dimahkotai duri, bahkan lambung yang ditusuk. Sebenarnya hampir setiap seluruh tubuh Tuhan Yesus terluka. Adik-adik, menurut salah satu buku yang menulis tentang kain kafan Tuhan Yesus, ada 121 kelompok luka yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus. Berarti ada 121 kali cambukan atau pukulan kepada tubuh Kristus. Berarti adik-adik kurang lebih sekitar 721 luka. Kenapa begitu banyak? Karena cambuk yang dipukulkan kepada Yesus itu mempunyai duri adik-adik, seperti cambuk-cambuk yang mempunyai duri-duri besi, sehingga ketika cambuk itu dipukulkan, maka luka itu sangat banyak adik-adik, mencabik dan melukai setiap tubuh Tuhan Yesus. Pembuluh darahnya pecah, di dahi pecah, tulang hidungnya patah, tempurung kakinya hancur. Kaki kanan Tuhan Yesus remuk, kepala dimahkotai duri. Menurut peraturan Yahudi, paling banyak harusnya 39 kali cambukan. Semua itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita dan menanggung semua penyakit kita adik-adik. Hanya kita tinggal percaya kepada Kristus. Karena sebenarnya Yesus lakukan itu semuanya adalah agar kita sembuh total dalam hidup ini. Bagaimana setiap dosa kita dan roh kita dipulihkan. Bukan hanya itu saja, tetapi setiap luka tubuh kita ini, jasmani kita, semuanya juga disembuhkan dan dipulihkan. Dan seperti ada yang tertulis di dalam kitab Yesaya 53 ayat 4 yang mengatakan adik-adik, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat itu membuktikan adik-adik, sebenarnya penderitaan Kristus adalah untuk kita. Segala penyakit kita sudah ditanggungnya dikatakan. Tetapi sesungguhnya adik-adik sebenarnya kebenaran itu adalah bagaimana agar kita benar-benar pulih, sembuh baik roh maupun jasmani. Jika engkau punya bagian tubuh yang sakit adik-adik, tunjukkanlah bagian tubuhmu itu dan ingatlah, di bagian setiap bagian tubuhmu yang sakit, di sana juga terdapat bagian tubuh Yesus yang terluka. Dan percayalah, bagian tubuh yang pernah sakit ataupun yang ada sakit saat ini, Yesus sudah tanggung dan Tuhan sudah sembuhkan semua sakit penyakit kita. Adik-adik, setiap kita yang sudah dipulihkan dan ditebus oleh darah Yesus, percayalah, setiap kita mempunyai kuasa untuk berdoa
dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi ingat, kuasa yang kita gunakan adalah dari Yesus sendiri, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, hari ini adik-adik, kamu juga boleh belajar bagaimana kamu mendoakan temanmu yang sedang sakit, mungkin adikmu, kakak, orang tua, keluarga, siapapun orang-orang di sekitarmu. Kamu mau belajar untuk menyembuhkan orang yang sakit, kamu bisa lakukan. Karena setiap kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai urapan dan kuasa yang sama dari Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, hari ini kita mau belajar. Pertama-tama kita mau belajar dari diri kita sendiri dulu. Kita mau berdoa. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak setiap kita sekarang, kita akan sama-sama belajar untuk melakukan doa kesembuhan. Sekarang, jika adik-adik mengalami sakit, pegang bagian tubuh adik-adik yang sakit. Dan kita akan berdoa bersama-sama adik-adik. Sebelum adik-adik ikuti kakak berdoa, bagian mana dari tubuhmu yang sakit? Mungkin hari ini engkau yang ada di rumah, engkau lagi sakit perut. Kakak katakan hari ini, mari pegang perutmu. Kalau kepalamu yang sakit, kakak katakan pegang kepalamu dengan iman kepada Yesus. Setiap bagian tubuhmu yang sakit, hari ini pegang. Dan kita mau belajar praktekkan doa kesembuhan dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Untuk itu, kita mau berdoa. Kalau adik-adik sudah pegang semuanya bagian yang sakit, kita berdoa sama-sama. Ikuti kakak berdoa adik-adik ya. Kita mulai. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah penyembuhku Tuhan. Kuasamu tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa dan kami percaya kepadamu Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami memiliki kuasa yang sama daripada Allah. Untuk itu kami berdoa dan kami sekarang pegang setiap tubuh kami yang sakit. Adik-adik katakan bersama dengan kakak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memegang kepalamu katakan, kepalaku sembuh. Engkau yang memegang perutmu dan sakit perut, engkau katakan, perutku sudah sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang mempunyai sakit apapun, sebut nama penyakitmu dan katakan dengan iman, dalam nama Yesus, sakit penyakitku sembuh. Oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku sudah sembuh dan tubuhku sehat kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, itu tadi kita sedang praktek berdoa untuk kesembuhan. Nah, ketika kamu ke depan ada yang sakit, mungkin kamu melihat temanmu di sekolah sakit, jangan ragu, jangan takut. Kamu berdoa dengan nama Yesus, kuasa Tuhan, engkau jamah dan kamu pegang, segala sakit penyakitnya sembuh. Katakan dengan iman. Amin adik-adik. Nah adik-adik, satu pesan kakak. Hari-hari ini bangsa kita, bahkan banyak negara lain sedang dilanda oleh virus corona. Adik-adik, kamu tidak perlu takut. Selain kamu juga harus mematuhi protokol kesehatan. Yang paling terpenting adalah kamu harus hidup dalam iman kepada Yesus. Ketika kamu melangkah adik-adik, kamu harus percaya ada perlindungan Tuhan terhadapmu. Jadi jangan takut. Sembari kita tetap menjaga protokol kesehatan, melakukan anjuran pemerintah, kita juga harus hidup dalam iman, percaya ada perlindungan Tuhan kepada setiap kita. Nah adik-adik, bagian kita adalah terus beriman, berserah kepada Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit di tubuh kita. Bahkan virus-virus pun Tuhan sanggup buang semua, oleh karena kuasa dan kemuliaannya. Terima kasih adik-adik. Nah, baiklah kita sudah sama-sama praktek tentang belajar bagaimana kita bisa berdoa untuk kesembuhan dari segala penyakit kita. Ke depan, kamu jangan ragu, jangan takut. Berdoa, bahkan sakit gigi pun kamu harus berani mendoakan. Adik-adik, kita lakukan terus-menerus sampai ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena kuasa Allah ada di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Kakak mau setiap kita berdoa untuk kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan kami begitu bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kami anak-anak-Mu Tuhan, bahkan setiap adik-adik kami di rumah, kami memiliki kuasa yang sama dari Tuhan. Kalau kami ini Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit oleh karena iman kami kepada Kristus. Ketika kami berdoa kepada yang sakit dapat disembuhkan. Bahkan sakit penyakit kami sendiri Tuhan, ketika kami topang tangan dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan itu terjadi. Dan hamba berdoa Bapa, biarlah setiap adik-adik kami Tuhan memiliki kepercayaan diri untuk mau berdoa, mendoakan diri sendiri, bahkan mendoakan orang-orang di sekitarnya Bapa. Karena kami tahu kuasa Allah ada di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Kakak bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik, dan ayat hafalan tadi hafal untuk bisa engkau praktikkan dalam kehidupanmu. Dan mari kita berdoa akhiri ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Ibadah kami hari ini sudah selesai, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti. Engkau terus yang menjagai setiap kami dan menyertai kami. Kami tahu Tuhan di mana kami berada dan setiap adik-adik kami berada, Engkau juga berada di sana Tuhan, untuk selalu terus memberikan kekuatan, perlindungan dan penghiburan kepada kami. Hamba berdoa Roh Kudus Engkau yang terus menguatkan hati adik-adik kami, sehingga mereka memiliki kepercayaan dan iman yang teguh di dalam hatinya. Kalau mereka memiliki kuasa, otoritas daripada Allah untuk berdoa, mengusir segala kuasa setan, bahkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Adik-adik, mari tadakan tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Allah. Ketika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan engkau dengan setia mau melakukannya dalam kehidupanmu, maka diberkatilah engkau dengan berkat umur yang panjang. Diberkatilah engkau dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Allah yang selalu menjamin masa depanmu. Dia yang mengangkat engkau terus tetap naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar yang diucapkan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.